Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, SPTMPD. Saya dosen pendidikan matematika di STKIP PGRI Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kalkulus integral yang saat ini saya ampu pada semester genap tahun akademik 2023-2024 sebagai salah satu prasyarat pada sertifikasi dosen atau Serdosmat tahun 2024 berupa pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa disebut PDD UKT-PT. Baik, mata kuliah kalkulus integral ini menargetkan pengembangan keterampilan dan keilmuan mahasiswa melalui konsep-konsep integral yang mencakup beberapa materi yang sampai pada 16 pertemuan. Materi pertama, fungsi, turunan fungsi, integral fungsi aljabar, integral fungsi trigonometri, integral fungsi transenden, integral dengan substitusi, integral bentuk suku-suku, integral fungsi rasional, integral bentuk AX kuadrat plus BY plus C, integral substitusi tangan setengah X, jumlah Riemann, definisi jumlah Riemann, luas suatu daerah dengan jumlah Riemann, teorema kalkulus integral, luas bidang datar dan volume benda putar. Jadi mata kuliah kalkulus integral ini mencakup beberapa materi yang akan saya sampaikan pada saat perkuliahan 16 kali pertemuan. Perkuliahan diawali dengan kontrak kuliah, pemaparan konsep dan teori integral, penugasan, diskusi, serta presentasi. Adapun proporsi penilaian dalam mata kuliah ini, yang pertama penugasan 20%, partisipasi 20%, penilaian ujian tengah semester 30%, penilaian ujian akhir semester 30%. Pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ini terdiri 16 kali pertemuan tatap muka ataupun online yang terdiri dari 14 pertemuan efektif, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS atau ujian akhir semester. Baik, kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis konsep tentang integral, dan mampu mendemonstrasikan dalam pemecahan masalah serta mampu mengembangkan teknik-teknik penilaian dalam pengajaran matematika di sekolah dengan benar dan menunjukkan sikap tanggung jawab. Materi pembelajaran yang nanti akan disampaikan selama satu semester kurang lebih ada 16 materi yang sudah disebutkan tadi. Kemudian bahan ajar saya menggunakan e-book atau modul kalkulus integral penulis Bapak Hendra Cipta MSI. Kemudian referensi-referensi secara online lainnya. Sistem pembelajaran kalkulus integral di semester genap ini ada 2. Yang pertama tatap muka, yakni perkuliahan di dalam kelas. Yang kedua secara daring atau online melalui modul e-learning STKIP PGRI Lumajang dengan alamat website yang sudah tertera di bawah ini. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan menggunakan
metode DIE, yakni delivery, penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, interaktif, jadi ada diskusi kelompok. Yang ketiga, asesmen atau penilaian yang berupa tugas maupun kuis, baik secara mandiri ataupun kelompok. Tahapan pembelajaran kalkulus integral ini yang pertama pendahuluan, yakni berisi persepsi dan motivasi, di mana saya selaku pengampu mata kuliah memberikan review terhadap mata kuliah atau materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan memberikan motivasi terkait mata kuliah kalkulus integral yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penyampaian materi. Tadi sudah sampaikan penyampaian materi dalam perkuliahan ini ada dua, tatap muka di dalam kelas dan online melalui modul atau e-learning STKIP PGRI Lumajang. Yang ketiga, penugasan. Dalam penugasan saya menggunakan pendekatan team based learning, kemudian latihan dan tugas baik mandiri ataupun kelompok. Yang terakhir, tahapan pembelajarannya yakni penutup, yang berisi mahasiswa diajak menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari pada hari itu secara bersama-sama dan menyampaikan beberapa tugas. Kemudian yang terakhir, menyampaikan materi yang akan dipelajari dalam pertemuan selanjutnya. Baik, berikut saya sampaikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah kalkulus integral pada materi fungsi, turunan fungsi, integral fungsi aljabar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dan kita Ya, baik, terima kasih adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang integral fungsi, turunan fungsi, dan integral fungsi aljabar. Tentunya pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang fungsi dan turunan fungsi. Coba diperhatikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang hari ini kita akan mulai pelajari tentang integral. Bisa terbaca? Bisa ya? Baik. Jadi mata kuliah kalkulus integral ini itu mentargetkan pengembangan keterampilan dan keilmuan mahasiswa melalui proses-proses integral. Adapun materi yang selama 16 pertemuan itu sudah tercantum dalam deskripsi mata kuliah. Bisa dibaca ya? Baik, tujuan mata kuliah. Jadi adik-adik mempelajari kalkulus integral itu tujuannya mahasiswa mampu memecahkan masalah integral dan menerapkan dalam pembelajaran matematika sekolah dengan benar dan tanggung jawab. Artinya apa? Nantinya adik-adik mahasiswa ini kan setelah lulus harapannya sesuai dengan jurusan, jadi guru ya. Itu ada pembelajaran matematika sekolah, jadi ngajar di sekolah
materi atau mata pelajaran matematika dengan benar dan tanggung jawab. Kemudian materi pelajaran yang hari ini kita pelajari yang pertama fungsi, turunan fungsi, dan integral fungsi aljabar. Nah, jadi kita mempelajari kalkulus integral itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, saya bacakan. Jadi kalkulus integral dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari itu penggunaan integral dalam perhitungan luas. Jadi integral itu bisa dipakai untuk dalam menghitung luas, baik luas bangunan dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan integral dalam menghitung volume benda-benda 3 dimensi. Kemudian penggunaan integral dalam menghitung kecepatan dan percepatan objek gerak. Sampai selanjutnya yang terakhir penggunaan integral dalam biologi. Misalkan untuk memodelkan pertumbuhan populasi atau laju metabolisme organisme. Jadi selain untuk matematika, integral juga bisa dipakai di bidang biologi dan lain sebagainya. Integral sebagai anti turunan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah diskusi terkait integral dan turunan, ya. Nah, fx sebelah kiri ya, lihat ya. Nah, itu dirubah ke bentuk f aksen x. Itu dinamakan turunan. Ya mungkin sebelumnya sudah kita pelajari atau ada sudah temui fx, kemudian ditanya atau disuruh mencari f aksen x. Ya benar ya? Ya. Nah, kemudian, kebalikannya, ketika kita ketahui f aksen x-nya, kemudian kita diminta mencari fx-nya, diminta mencari fungsinya, itu dinamakan integral. Jadi turunan itu kebalikan dari integral, atau integral kebalikannya dari turunan. Nah, notasi integral tak tentu. Sering menjumpai rumus seperti ini ya. Integral lambangnya atau notasinya fx dx. Nah, itu menghasilkan fx plus c. Nah, c itu apa? Oke. Kemudian formula dasar integral tak tentu. Rumus dasarnya yang harus adik-adik semua pahami, harus semua ingat, rumus dasar integralnya adalah integral ax pangkat n dx. Itu hasilnya a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi nanti ketika ada soal terkait integral ax pangkat n dx, itu harus dirubah dulu, harus diganti dulu menjadi a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. C nya tadi apa? Oke. Dari sini sudah bisa dipahami? Bisa. Nah, lebih jelasnya tadi sudah saya berikan informasi bahwa
bentuk dasarnya harus dipahami, tujuannya untuk menerapkan dalam soal. Ya, integral 4x pangkat 5 dx. Kembali lagi sedikit. Nah, integral ax pangkat n dx bentuknya sama ya, dengan contoh ini. A-nya berapa? 4. N-nya 5. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Tidak perlu saya tuliskan bentuk dasarnya ya. Sudah paham. Integral 4x pangkat 5 dx itu kita rubah dulu bentuk dasarnya. Jadi 4/6 x pangkat 6. Nah, angkat tangan. 6 dari mana? Angkat tangan. Oke? Dari n plus 1 itu pangkat 5-nya. N-nya 5 plus 1. Oke. Yang lain paham kan? 6-nya itu diperoleh dari N sini. plus N plus 1. Pangkatnya ditambah 1. Ini contoh yang dasar. Kemudian nih contoh yang kedua, 6x pangkat 2 plus 4x min 6. Ya. Nih, sambil perhatikan. Tadi sudah saya rasa paham. 6/3. 3 sudah paham dari mana ya? Ya. N-nya atau pangkatnya ditambahkan 1. Oke. 6x pangkat 2 4/2 x pangkat 2. 2-nya dari mana? N-nya plus 1. Nah, kemudian negatif 6. Nah, ada yang tahu negatif 6 dari soal kok bisa menjadi negatif 6x? Ada yang tahu? Oke. Kan J6 itu ada x pangkat 0. Oke, terus Jadi x pangkat 0 kan 1. Jadi min 6 itu kan 1. 0 ditambah 1 kan 1. Berarti Ya. x pangkat 1. Jadinya min 6x. luar biasa. Ini kan bukan? Ya, ini. Jadi kenapa kok 6? Integral 6 itu menjadi 6x itu dasarnya. Jadi 6x pangkat 0. Ya, pangkat 0 kan 1. Jadi kita ubah 6/0 plus 1 sama seperti yang tadi ya. N-nya ditambahkan 1. 0 tambah 1 jadi diperoleh 6x plus c. Integralnya sudah tidak ada karena sudah berubah menjadi plus c atau konstan. Dari sini ada yang tanyakan? Paham ya? Oke. Nih 6/3 masa saya harus jelaskan lagi? Ya ya. 6/3 berarti 6/3. Ya. Oke. Contoh lain. Sama seperti yang tadi ya. Ya. Yang tadi itu min 6, ini plus 5. Ya. Caranya sama, dirubah dulu dalam bentuk dasar. Oke, nih untuk menambah pemahaman, silakan disiapkan alat tulisnya. Oke, kurang lebih 2 menit. Jika fx, jadi fungsinya itu x pangkat 3n, diminta integral fx dx.
saya beri dulu jawaban. Nah, saya kasih clue jawabannya E. Tapi caranya. Silakan. Sudah? Caranya sama seperti yang tadi. Yakni harus paham dulu bentuk dasar integralnya. Bentuk dasarnya ada sudah? Oke. Oke, nih. Caranya sama seperti yang bentuk dasar tadi. Cuma di sini soalnya itu agak panjang. Ya. Jika fx atau fungsi x sama dengan x pangkat 3n untuk setiap n, jadi n-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1/3. Nah, ada soal itu ada suatu notasi yang bisa dipakai dan tidak perlu dipakai. Contohnya fungsi x sama dengan x pangkat 3n. Nah, itu kalian ubah dulu atau diganti ke bentuk dasar integral. Berapa? Bentuk dasar integralnya. Nah, karena maka integral fx dx kan, yang dicari adalah integral fx. Nah, berarti yang x pangkat 3n itu yang diintegralkan. Ada sudah? Oke, silakan bisa ke depan. Tahulah nanti kita bahas bersama. Bisa disampaikan? Ini kan Diperhatikan. rumusnya kan gini. A per n plus 1 x n plus 1 plus d. Di sini kan A-nya 1, x ini kan 1x. Berarti di sini 1 diurut 1 per, kan ini pangkatnya 3n. Ini 3n. Sini. Di sini kan 3n. N ditambah 1 berarti 3n plus 1. X kan dari sini. X pangkat n plus 1 berarti 3n plus 1 plus c. Sudah? Terima kasih. Bisa dipahami? Ya? Oke. Baik.
opsi pilihan yang bisa dijadikan referensi adik-adik dalam menyelesaikan lembar kerja mahasiswa. Ya, silakan. Pengerjaan dari teman kalian yang sudah maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kelompok tadi. Jika ada salah dari saya, mohon koreksinya nih. Yang pertama ini ya, kira-kira x dari x dx. Karena x pangkat setengah 1/2 yang sama dengan akar x ini, jadinya x pangkat 1/2 ini kita ubah menjadi akar x, jadinya 4x/2 dari akar x tambah c. Mungkin ada koreksi dari teman-teman. Sama jawabannya? Baik, terima kasih. Mari kita sebelum akhiri, saya minta kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita dapat dari awal sampai akhir. Ya, salah satu mahasiswa saya minta ke depan menyimpulkan sedikit terkait apa yang sudah kita pelajari dari tadi. Ya, silakan. Sini depan bisa disampaikan ke teman-temannya. Simpulan sedikit aja apa yang sudah kamu pelajari dari tadi. Kesimpulannya tadi kita kan belajar tentang fungsi turunan, fungsi integral turunan. Jadi ketika fungsi dijadikan ke fungsi aksen itu namanya turunan. Kalau fungsi aksen dijadikan ke fx itu namanya integral. Sudah? Oke, terima kasih Direktur. Ya, baik. Selain pembelajaran tatap muka, kita ada pembelajaran online, Pak e-learning, Moodle BSTK Lumajang, yang tugas untuk yang akan datang itu silakan melalui Moodle diakses di e-learning STK Lumajang dengan alamat yang ada di bawah. Sebelum Bapak tutup pertemuan yang akan datang, kita akan membahas 3 bab materi. 1. Integral fungsi trigonometri, integral fungsi transenden, dan 3. Integral dengan metode simplifikasi. Sehingga kita semua selalu diberikan kesehatan. Ya, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah kalkulus integral dengan materi fungsi, turunan fungsi, dan integral fungsi aljabar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.